Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Hayuning Tias, NPM 180 120 10 146, yang saya berasal dari Prodi Manajemen angkatan 2018. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelum kita memasuki ke dalam materi, sebelumnya kita mengetahui bahwa sebuah sarana yang paling efektif untuk menyampaikan apa maksud dan keinginan, serta sebuah alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi kepada lawan bicara, itu bisa kita sebut dengan istilah bahasa. Bahasa terdiri dari dua bentuk, yakni bahasa lisan serta bahasa tertulis. Kesemuanya itu tersusun atas rangkaian huruf yang kemudian menjadi kata, rangkaian kata yang kemudian menjadi kalimat, dan rangkaian kalimat yang menjadi paragraf, serta rangkaian paragraf yang menjadi wacana. Sebelum kita mengulik jauh soal sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian bahasa maupun bahasa Indonesia itu sendiri. Ada beberapa pengertian bahasa, diantaranya pengertian bahasa secara umum adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Sedangkan pengertian bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta sendiri adalah kapasitas khusus yang ada pada manusia untuk dapat memperoleh serta menggunakan sistem komunikasi yang kompleks. Dan pengertian bahasa berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan warga negara tanah ibu pertiwi yang menjadi bahasa resmi dan bahasa persatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sangat menarik jika diulas lebih mendalam, karena ternyata bahasa Indonesia sendiri itu memiliki berbagai fakta-fakta menarik yang tentu saja belum kita ketahui sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara adalah
pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Ada beberapa sejumlah alasan yang menjadikan bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu Riau, yang dipilih sebagai dasar bahasa nasional. Yang pertama yaitu bahasa Melayu terkenal sebagai bahasa yang sederhana bentuknya maupun susunannya. Yang kedua yaitu mudah menyesuaikan diri dengan bahasa pendatang. Yang ketiga, tidak mengenal tingkatan-tingkatan bahasa. Yang keempat, milik suku bangsa pelaut, pedagang, dan orang yang suka berpindah dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Yang kelima, milik suku yang tempat tinggalnya sangat strategis di daerah lalu lintas, pelayaran dan perdagangan antara timur dan barat. Dan terakhir yaitu beberapa kali daerah asal bahasa Melayu itu mempunyai kerajaan besar yang menguasai lautan dan perdagangan. Selanjutnya kita akan membahas dari perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, untuk perkembangan bahasa Indonesia ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dari bahasa Indonesia. Faktor apa sih yang mempengaruhi bahasa Indonesia tersebut? Nah, faktor-faktor yang mendorong perkembangan dari bahasa Indonesia itu ada yang pertama, yang berasal dari bahasa Melayu dialek Riau tadi, yang sudah saya jelaskan di awal. Yang kedua yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, pemakaian bahasa Indonesia dalam karya-karya Pujangga Baru pada tahun 1933. Selanjutnya ada larangan pemerintah Jepang kepada bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Belanda pada tahun 1942. Selanjutnya ada sastrawan dan budayawan angkatan 45, yaitu terdiri dari Khairil Anwar dan kawan-kawannya. Selanjutnya diresmikan sebagai bahasa negara setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya ada dorongan untuk mandiri dalam berbagai aspek, mengganti ejaan Van Ophuijsen sebagai ejaan Suwandi atau ejaan Republik pada tahun 1947. Terus pada tahun 1972 diresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1972. Dan yang terakhir yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan PUEBI tahun 2017. Setelah kita belajar dan mengetahui tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Untuk kedudukannya ini, bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Untuk kedudukannya sebagai bahasa nasional itu ada 4. Di antaranya pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, di mana bahasa Indonesia melambangkan nilai-nilai luhur sosial budaya masyarakat Indonesia, dan kita tidak boleh bersikap inferior ketika berbahasa nasional. Yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan bagian dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kualitas berbahasa kita karena bahasa merupakan cerminan bangsa. Selanjutnya, sebagai alat pemersatu.
Adanya bahasa Indonesia mempersatukan keanekaragaman sosial budaya di Indonesia. Dengan adanya bahasa nasional, tidak ada tendensi dan intimidasi suku yang satu kepada suku yang lainnya. Yang terakhir yaitu sebagai alat penghubung budaya daerah. Masyarakat yang berbeda asal daerahnya dapat berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau biasa kita sebut dengan lingua franca. Yang kedua, ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Untuk kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini dibagi menjadi beberapa. Di antaranya yang pertama, digunakan dalam pidato dan acara resmi kenegaraan. Yang kedua, digunakan sebagai bahasa resmi dalam pendidikan nasional. Yang ketiga, digunakan dalam perhubungan antar lembaga pemerintah. Dan yang terakhir, digunakan dalam penyebaran arus informasi dalam masyarakat. Yang terakhir, kita akan membahas tentang fungsi dari bahasa Indonesia. Fungsi dalam bahasa Indonesia ini dibagi menjadi dua, yaitu fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan fungsi dalam sebagai kedudukan bahasa Indonesia. Untuk fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada fungsi sosial, yang kedua ada fungsi kultural, dan yang ketiga ada fungsi penalaran. Untuk fungsi sosial, bahasa Indonesia berfungsi sebagai penghubung antar manusia dalam berinteraksi, di mana kita tahu manusia merupakan makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa untuk hidup sendiri dan memerlukan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, bahasa Indonesia ini sangat berfungsi dalam membantu kita untuk berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kehidupan kita. Yang kedua yaitu dalam fungsi kultural. Fungsi kultural, bahasa Indonesia berfungsi untuk menunjukkan ciri khas daerah, digunakan untuk mewariskan kebudayaan. Di mana yang kita tahu bahasa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki banyak sekali daerah dan sukunya yang berbeda, di mana perbedaan inilah yang membuat beberapa bahasa yang berbeda pula. Tetapi dengan adanya bahasa Indonesia inilah yang menjadi penghubung dan pemersatu antar suku daerah, serta dapat mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada fungsi penalaran. Di dalam bahasa Indonesia, fungsi penalaran digunakan sebagai media dalam berpikir dan menyampaikan pemikiran, di mana kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk menyampaikan apa yang berada dalam pikiran kita dan untuk menyampaikan pendapat kita. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, di mana dalam materi kali ini itu hampir sama seperti yang sudah saya jelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia, di mana kedudukannya sebagai bahasa nasional ini yang pertama ada lambang kebanggaan nasional, yang kedua ada lambang identitas nasional, yang ketiga ada alat pemersatu, dan yang terakhir ada alat penghubung budaya daerah, di mana yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia melambangkan nilai-nilai luhur sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan bagian dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dan yang ketiga ada sebagai alat pemersatu. Dengan adanya bahasa Indonesia mempersatukan keanekaragaman sosial budaya di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat penghubung budaya daerah, di mana masyarakat yang berbeda asal daerahnya dapat berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang kedua selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Yang pertama digunakan dalam pidato dan acara resmi kenegaraan. Yang kedua digunakan dalam bahasa resmi dalam pendidikan nasional. Yang ketiga digunakan dalam perhubungan antar lembaga pemerintah. Dan yang terakhir digunakan dalam penyebaran arus informasi dalam masyarakat. Setelah kita belajar tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia, maka dengan ini selesai sudah saya dalam menjelaskan materi tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja dalam menjelaskan materi kali ini. Demikian
Demikian penjelasan materi saya hari ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya dalam menjelaskan materi tentang sejarah, kedudukan, dan bahasa Indonesia kali ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.